Action. Shalom Sobat Filter yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis 4 Desember 2025 kita akan merenungkan bacaan misa harian dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dan ayat 24 sampai 27. Di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah mengenai orang-orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya. Mereka yang melakukan sabda Tuhan setelah mendengarkannya ibarat orang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan yang mendengar tapi tidak laksanakan, itu adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Kita harus melihat konteksnya di sini. Orang yang membangun rumah di atas batu berarti orang yang sudah hidup menetap. Sedangkan mereka yang hidup berpindah-pindah semi-nomaden, menetap sementara lalu pindah lagi ke tempat lain, itulah mereka yang mendirikan rumah di atas pasir, yakni kemah yang berbentuk rumah dan hidup berpindah-pindah pada era zaman dulu. Maka saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberikan pesan bahwa menetap pada sabda Tuhan, menetap pada Yesus sebagai pokok keselamatan, itu adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Sementara orang yang selalu bimbang tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan atau bukan, itu adalah orang yang hidupnya berpindah-pindah. Contohnya dalam hidup sehari-hari, rumah di atas pasir itu adalah orang Kristiani yang gerejanya tidak jelas. Hari Minggu ini di gereja ini dia bergereja, minggu depan di luar gereja Katolik, entah di gereja mana, minggu depan di gereja yang lain lagi, gereja tetangga yang lain lagi. Itulah orang yang membangun rumah di atas pasir, hidup berpindah-pindah, goyah, angin datang langsung merobohkan apa yang dia pegang teguh dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hidup berpindah-pindah gereja, gonta-ganti gereja, itulah sifat orang yang membangun rumah di atas pasir. Tidak punya pendirian yang tegas. Dia terombang-ambing hidupnya. Datang satu mewartakan ini dia ikuti, satu mewartakan ini dia ikuti lagi, satu lagi yang datang mewartakan ini dia ikuti lagi. Berpindah-pindah. Dan para pembisik itu adalah banjir dan angin kencang yang menghancurkan rumah tersebut. Karena kita harus ingat bahwa diri kita juga disimbolkan dengan rumah atau bait Allah. Maka semoga kita senantiasa dibantu oleh Roh Kudus, khususnya Roh kebijaksanaan, supaya lebih jeli melihat. Kita harus menjadi orang yang menetap dalam sabda Tuhan, menetap dalam gereja Katolik, tidak semi-nomaden, karena itulah yang diminta oleh Yesus, yakni kesetiaan pada kebenaran iman yang Dia bawa. Shalom.